Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah, pernahkah kalian mendengar nama dinasti Bani Umayyah? Sebuah kekhalifahan yang kekuasaannya membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur. Mereka bukan hanya menaklukkan wilayah, tapi juga melahirkan peradaban besar yang masih terasa hingga hari ini. Namun, di balik kemegahan itu, ada kisah tentang perebutan kekuasaan, keadilan, kemajuan, dan kejatuhan. Inilah kisah lengkap dinasti Bani Umayyah dari lahirnya di Damaskus hingga tumbang di tangan Bani Abbasiyah. Asal-usul Bani Umayyah bermula dari kabilah Quraisy, tepatnya Bani Umayyah bin Abdi Syam, keluarga bangsawan yang disegani di Mekah sebelum datangnya Islam. Umayyah bin Abdi Syam adalah saudara dari Hashim bin Abdi Manaf, leluhur Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Namun, di akhir masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, terjadi perpecahan besar antara kubu Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam yang juga masih kerabat dekat Rasulullah. Perang Siffin pada tahun 657 Masehi menjadi titik puncak pertikaian itu. Setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi, Muawiyah tampil sebagai pemimpin tunggal dan mendirikan dinasti Bani Umayyah. Pusat pemerintahan pun dipindahkan dari Madinah ke Damaskus, yang kala itu menjadi kota strategis di wilayah Syam. Dengan berdirinya dinasti Umayyah, sistem pemerintahan Islam berubah dari khilafah musyawarah menjadi monarki turun-menurun. Selama hampir 90 tahun berkuasa, dinasti Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah, dan beberapa di antaranya sangat berpengaruh dalam membangun peradaban Islam. Pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan naik sebagai khalifah setelah masa kekacauan politik antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Ia dikenal bijak, sabar, dan visioner. Muawiyah menata sistem administrasi pemerintahan secara modern, membentuk armada laut yang kuat, dan memperluas wilayah Islam hingga Afrika Utara, Siprus, dan sebagian India. Ia juga menjadikan Damaskus sebagai ibu kota yang megah, sebagai pusat kebudayaan dan politik dunia Islam. Setelah Muawiyah wafat, putranya Yazid bin Muawiyah naik tahta. Namun masa pemerintahannya diwarnai dengan tragedi kelam, peristiwa Karbala pada tahun 680 Masehi. Cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib, gugur di medan perang. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Islam dan menjadi awal perpecahan antara Sunni dan Syiah yang masih terasa hingga kini. Setelah masa krisis, muncul khalifah besar bernama Abdul Malik bin Marwan. Ia menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan, mencetak mata uang Islam pertama, dan membangun kubah batu atau disebut dengan Dome of the Rock di Yerusalem sebagai simbol kemegahan arsitektur Islam awal. Penerusnya, Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 Masehi sampai dengan 715 Masehi, yang mana membawa dinasti Umayyah pada puncak kejayaannya. Di masa inilah Islam menaklukkan Andalusia atau sekarang Spanyol melalui Tariq bin Ziyad dan memperluas kekuasaan hingga India dan Asia Tengah. Ia juga memperindah Masjid Nabawiyah dan membangun Masjid Umayyah di Damaskus, mahakarya seni Islam yang megah hingga saat ini. Di antara para khalifah Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz dikenal paling adil dan soleh. Ia naik tahta pada tahun 717 Masehi, membawa semangat pembaharuan dan kesederhanaan di tengah kemewahan istana.
Umar bin Abdul Aziz menolak hidup berlebihan dan menjadikan keadilan sebagai dasar pemerintahan. Ia menghapus pajak bagi non-muslim yang memeluk Islam, menatah kembali zakat dan baitul mal, serta memastikan kesejahteraan sampai ke pelosok negeri. Pada masa pemerintahannya, hampir tak ada lagi rakyat yang membutuhkan bantuan, yaitu sebagai simbol kemakmuran dan keadilan sejati. Ia juga mendukung pengumpulan hadis Nabi dan memperkuat pendidikan Islam di seluruh wilayah. Meski hanya berkuasa 2 tahun lebih, Umar bin Abdul Aziz dikenal sepanjang masa sebagai Khalifah Rasyid kelima. Pemimpin yang menegakkan keadilan, ketakwaan, dan kasih sayang sebagai seluruh umat. Di bawah para khalifah besar seperti Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz, Bani Umayyah membangun sistem pemerintahan yang kuat dan efisien. Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai arsitek utama kebijakan politik Islam awal. Ia menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan dan sebagai langkah penting yang menyatukan umat di berbagai wilayah yang sebelumnya beragam bahasa dan budaya. Ia juga memperkenalkan mata uang Islam pertama, dinar dan dirham, yang menggantikan koin Romawi dan Persia. Reformasi ini membuat ekonomi Islam menjadi mandiri dan berdaulat. Departemen-departemen pemerintahan dibentuk mulai dari keuangan, militer, peradilan, hingga pos dan komunikasi. Semua diarahkan untuk menjaga stabilitas dan memperkuatkan kesatuan dunia Islam. Di bidang militer, Bani Umayyah menjelma menjadi kekuatan besar yang disegani dunia. Di barat, pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan Andalusia pada tahun 711 Masehi. Kemenangan ini membuka jalan bagi peradaban Islam di Eropa Barat. Di timur, Panglima Muda Muhammad bin Qasim membawa panji Islam hingga ke India, menandai awal penyebaran Islam di Asia Selatan. Bani Umayyah juga memperkuat armada laut Islam, menantang dominasi Bizantium di Laut Tengah. Kapal-kapal mereka berlayar dari Alexandria hingga Siprus, membawa pesan bahwa Islam bukan hanya kekuatan spiritual, tetapi juga kekuatan global yang mampu bersaing dengan kekaisaran manapun. Namun, kejayaan Bani Umayyah tidak hanya diukur dari luas wilayah, tetapi juga dari kemajuan ilmunya. Di masa ini, fondasi awal peradaban ilmiah Islam mulai terbentuk. Masjid-masjid besar menjadi pusat pendidikan. Di sana, para ulama mengajarkan tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, serta ilmu logika dan astronomi. Tradisi menulis dan menerjemahkan ilmu dari Yunani dan Persia pun mulai digalakkan. Kegiatan ini kelak melahirkan generasi ilmuwan besar di masa Abbasiyah. Kota Kufah dan Basroh menjadi pusat ilmu bahasa dan tata bahasa Arab, yaitu Nahwu dan Sorf. Sementara Damaskus tumbuh sebagai pusat peradaban dan diplomasi. Dalam bidang arsitektur dan seni, Bani Umayyah meninggalkan warisan yang menakjubkan. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik membangun Masjid Umayyah di Damaskus, sebuah mahakarya yang megah dan menakjubkan hingga kini. Masjid ini menjadi simbol kejayaan arsitektur Islam awal dengan pilar marmer, mozaik berlapis emas, dan kubah besar yang memantulkan cahaya. Tak hanya itu, Abdul Malik bin Marwan juga memerintahkan pembangunan kubah batu atau Dome of the Rock di Yerusalem. Bangunan ini menjadi monumen spiritual dan arsitektur Islam pertama yang memiliki kubah berlapis emas. Di Afrika Utara, Masjid Kairouan di Tunisia menjadi pusat penyebaran ilmu dan budaya Islam. Setiap kejayaan pasti memiliki akhirnya. Begitu pula dengan dinasti Bani Umayyah.
Dinasti besar yang selama hampir 1 abad memimpin dunia Islam dengan kejayaan politik, militer, dan kebudayaan. Namun seperti roda kehidupan yang terus berputar, masa keemasan itu perlahan mulai memudar. Setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz pada tahun 720 Masehi, khalifah yang dikenal adil dan zuhud, kepemimpinan Bani Umayyah memasuki masa kemunduran. Para khalifah setelahnya banyak yang hidup dalam kemewahan, menikmati istana megah dan pesta, sementara nilai keadilan dan kesederhanaan mulai dilupakan. Konflik internal pun tak terhindarkan. Antar anggota keluarga Umayyah saling berebut kekuasaan, bukan lagi demi kejayaan Islam tetapi demi tahtah dan pengaruh. Intrik politik, pengkhianatan, dan pemberontakan mewarnai setiap masa pemerintahan. Selain konflik internal, muncul pula ketidakpuasan sosial. Kaum Mawali, yaitu Muslim non-Arab dari Persia, Mesir, dan daerah taklukan sejak pertengahan abad ke-8. Mereka merasa dianaktirikan. Mereka setelah memeluk Islam, namun tetap diperlakukan sebagai warga kelas 2. Kesenjangan ini memicu amarah, dan banyak dari mereka kemudian bergabung dalam perlawanan melawan pemerintah Umayyah. Di saat yang sama, para khalifah terakhir pada tahun 730 Masehi sampai dengan 750 Masehi kehilangan arah moral dan politik. Mereka sibuk memperluas istana, mengumpulkan harta, dan hidup dalam kemewahan. Sementara itu, ekonomi rakyat melemah, pajak meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menurun drastis. Ketika keadaan semakin kacau, muncullah kekuatan baru, yaitu Bani Abbasiyah, keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini mulai tumbuh sejak tahun 747 Masehi di wilayah Khurasan, yaitu sekarang di Iran Timur. Mereka membawa pesan pembaharuan dan keadilan sosial yang disambut hangat oleh kaum Mawali dan masyarakat di wilayah timur kekuasaan Islam. Perlahan tapi pasti, pasukan Abbasiyah bangkit dan memimpin pemberontakan besar-besaran. Puncaknya terjadi pada tahun 750 Masehi dalam pertempuran Zab di Irak. Pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani pada tahun 755 Masehi bertemu dengan pasukan terakhir Umayyah yang dipimpin Khalifah Marwan bin Muhammad 744 sampai dengan 750 Masehi. Pertempuran berlangsung sengit di tepi sungai Zab dan berakhir dengan kekalahan telak bagi Umayyah. Marwan bin Muhammad tewas terbunuh saat melarikan diri, menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus setelah berkuasa selama 90 tahun. Namun, sejarah belum berhenti begitu saja. Dari reruntuhan kekuasaan muncul satu tokoh muda yang berhasil lolos dari pembantaian. Ia adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Pada tahun 731 sampai dengan 788 Masehi, keturunan Umayyah menyeberang lautan dan tiba di Andalusia pada tahun 755 Masehi. Dan di sana, ia mendirikan dinasti Umayyah II di Cordoba yang kelak menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan Islam di Eropa Barat. Maka dari itu, meski kekuasaan Bani Umayyah di timur runtuh, warisan mereka tidak pernah benar-benar hilang. Dari Damaskus dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi, hingga di Cordoba 755 Masehi hingga 1031 Masehi. Dari timur ke barat, nama Umayyah tetap abadi dalam sejarah Islam sebagai dinasti yang membuka jalan bagi lahirnya peradaban besar dunia Islam. Dinasti Bani Umayyah meninggalkan warisan besar bagi dunia Islam. Mereka menyebarkan Islam ke 3 benua, membangun pemerintahan yang efisien, dan memperkenalkan bahasa Arab sebagai simbol persatuan umat.
Namun sejarah juga mengingatkan kita, kejayaan tanpa keadilan hanyalah bayangan yang rapuh. Ketika kekuasaan tidak lagi dijalankan dengan amanah, peradaban pun akan runtuh. Dari Bani Umayyah kita belajar tentang kepemimpinan, visi, dan pelajaran dari kesalahan masa lalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.